Oke, kita lanjutkan 35. Jika diketahui kelarutan Ag3PO4 dalam air adalah A mol per liter, maka hasil kelarutannya adalah Ag3PO4. Coba kita hitung ini berapa ion ya. Ini kalau terion jadinya 3 Ag plus sama PO4 3 min ya. Ada 4 ion. Sehingga KSP kalau 4 ion itu adalah 27 S pangkat 4 ya. Sehingga kalau S-nya itu sama dengan A, berarti adalah 27 A pangkat 4. 36. Pada suhu tertentu 5 mg CaCO3 larut dalam 500 ml air murni membentuk larutan jenuh. Hasil kali kelarutan, nah yang ditanyakan adalah hasil kali kelarutan berarti KSP-nya berapa. Tapi pertama kita cari S-nya dulu. S-nya adalah massa per mR kali 1000 per volume. Masanya 5 mg. Berarti adalah 5 kali 10 pangkat min 3 gram. Dibagi dengan mR CaCO3 adalah 100. Volumenya 1000 per 500 mili. 2 500. Jadi adalah 10 pangkat min 5 molar ya. CaCO3 itu Ca2 plus sama CO3 2 min, sehingga ada 2 ion. Maka KSP-nya adalah S kuadrat. 10 pangkat min 5 kita kuadratkan, kita dapat 10 pangkat min 10. Oke. Banyak deh ya. 37. Harga hasil kelarutan dari Ag2SO4 adalah 3,2 kali 10 pangkat min 5. Ya. Maka kelarutannya adalah Ag2SO4. Ya, ini kalau terionisasi jadinya 2 Ag plus sama SO4 2 min. Ya, ada 3 ion. KSP untuk 3 ion adalah 4S pangkat. Sehingga mencari S itu adalah akar pangkat 3 dari KSP per 4. Akar pangkat 3 dari KSP-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 5 dibagi 4 adalah akar pangkat 3 dari 0,8 kali 10 pangkat min 5. Sederhanakan jadi dibulatkan 8 kali 10 pangkat min 6. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Oke, nomor 38. Larutan jenuh CaOH 2 kali memiliki pH 12 plus log 2. Massa CaOH 2 kali yang dapat larut dalam 250 ml larutan adalah, oke, ini rada panjang ya. CaOH 2 kali. pH dari CaOH 2 kali adalah 12 plus log 2 ya. Ini adalah suatu basa, maka kita cari pOH-nya. Kalau 12 plus log 2 berarti pH-nya adalah 2 min log 2. Sehingga konsentrasi OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min. Oke, larutan jenuh CaOH 2 kali itu memiliki keseimbangan ionisasi Ca2 plus sama 2 OH min. Kalau OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2, maka konsentrasi Ca2 plusnya adalah koefisiennya 1, ini 2 berarti setengahnya ya. 1 kali 10 pangkat min 2. Ya, Ca2 plusnya adalah 10 pangkat min 2, maka CaOH 2 kalinya juga 1 kali 10 pangkat min 2.
Ya, yang kita cari adalah massa CaOH 2 kali. Molaritas sama dengan massa per mR kali 1000 per volume. Molaritasnya 0,01 sama dengan massa, mR-nya 74, 1000 per volumenya adalah 250. Sehingga massanya adalah 12 berarti 4, ini adalah 18,5, berarti jadinya 0,185 gram. Oke, kita lanjutkan nomor 39. Berdasarkan data garam yang paling mudah larut dalam air adalah, oke, ini kita cari yang paling mudah larut dalam air itu adalah yang memiliki S terbesar. Kita hitung satu-satu ionnya ya. Ag2CO3 itu ada 3 ion ya. AgCl itu 2 ion. Ag3PO4 3 tambah 1 berarti 4 ion. AgI 2 ion, sementara AgCN adalah 2 ion. Berarti kalau 3 ion, kita hitungnya S itu adalah akar pangkat 3 dari Ksp per 4. Berarti akar pangkat 3 dari 8 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4 adalah, berarti akar pangkat 3 dari 2 kali 10 pangkat min 12. Nanti hitung sendiri ya. S-nya adalah, nah kalau 2 ion, S adalah akar dari Ksp. Kalau 4 ion, S adalah akar pangkat 4 dari Ksp per 27. Nah, silahkan dicari sendiri ya. Yang paling mudah larut dalam air adalah memiliki S paling besar. Nah, dicari. Capek saya. 40. Nah, kelarutan AgCl dalam air adalah 1 kali 10 pangkat min 5. 40 kita cari. S dalam air adalah 10 pangkat min 5 molar. Nah, yang ditanyakan adalah S dalam CaCl2 berapa. Oke. AgCl, ingat ya, teori utamanya kan konsepnya seperti ini. AgCl itu kalau terion jadinya kan Ag plus sama Cl min, ya kan? Kalau misal di sini kan S, Ag plus S, di sini S. Nah, kita punya CaCl2, itu jadinya Ca2 plus sama 2Cl min, ya. CaCl2-nya 0,05 molar, maka Ca2 plusnya 0,05 molar, Cl min-nya 0,1 molar, ya. Ksp dari AgCl itu kan sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min, ya. Konsentrasi Ag plus itu adalah S karena ini tok, ya. Nah, konsentrasi Cl min itu kan ada Cl min itu kan dari S plus 0, sehingga di sini S ditambah 0,1 ya. S ini sangat kecil ya, kurang dari 0,1 sehingga dapat diabaikan ya. Ksp dari AgCl kita tahu adalah 10 pangkat min 5, maaf belum,
KSP-nya belum kita hitung ya. Oke, ulangi. Nah, KSP-nya kita hitung dulu dari sini ya. Kita hitung KSP-nya. KSP-nya adalah S kuadrat. Kenapa S kuadrat? Karena 2 ion. Berarti 10 pangkat min 5 pangkat 2 adalah 10 pangkat min. KSP AgCl adalah 10 pangkat min 10 sama dengan S dikalikan 0,1. Sehingga S-nya jadi 10 pangkat min 9. Nah, ini jawabannya. Nah, kenapa 10 pangkat min 10? Ingat nilai harga KSP itu tetap kecuali suhu berubah. 41. AgCl paling mudah mengendap pada larutan. Nah, ini lihat. Paling mudah mengendap pada larutan ini hubungannya dengan teori pengaruh ion senama ya. Berarti semakin besar konsentrasi ion senama, maka kelarutan akan semakin kecil ya. Semakin besar konsentrasi ion senama, maka kelarutannya akan semakin kecil. AgCl itu ada Ag plus sama Cl min. Kita cari yang sama. CaCl2. Cl minnya berarti ada 2 dikalikan 0, berarti 0,2 molar. HCl. Cl minnya ada 1, 0,1. AgNO3 yang sama Ag plus 0,1. NaCl yang sama Cl min 0,1. AlNO3 3 kali tidak ada senama, sehingga gak kacek. Sehingga yang paling besar adalah yang paling mudah mengendap berarti pada CaCl2 karena Cl minnya 0,2. Oke, ini kemarin adalah materi yang sangat singkat menerangkannya karena kalian banyak belajar di rumah. Jadi semoga belajar di rumahnya juga memberikan hasil yang baik nantinya. Oke, sekarang 42. Dalam gelas kimia 1, 2, 3, dan 4 diisi masing-masing 100 ml larutan CaNO3 2 kali, BaNO3 sampai BbNO3 2 kali dengan konsentrasi yang sama 0,01 molar. Ke dalam masing-masing ditambahkan K2CrO4 seperti gambar berikut. Maka yang menghasilkan endapan adalah gelas kimia nomor. Oke. Karena ini soalnya termasuk enak. Enak kenapa? Karena bentuknya sama. CaNO3 2 kali sama dengan BaNO3 2 kali sama dengan SrNO3 2 kali sama dengan PbNO3 2 kali. Di sini semuanya bentuknya kationnya 2+ ya. Ca2+ sama dengan Ba2+ sama dengan Sr2+ sama dengan Pb2+. Kita buat yang sama adalah L2+, yaitu konsentrasinya 0,01 molar. Sekarang kita cari yang dari KSP dari L. Nah, kita hitung Qc dari LCrO4 ya. Qc dari LCrO4 adalah konsentrasi L2+ dalam campuran dikali konsentrasi CrO4 2- dalam campuran. Nah, sekarang kita nyari
konsentrasi L2+ dalam campurannya dulu, yaitu adalah konsentrasi L2+ dikalikan jumlahnya dikalikan volume awal per V total. L2+ nya 0,01 molar, jumlahnya ada 1 ya. Kita lihat valensinya Ca, Pb, Sr, Ba semuanya 1 ya. Dikalikan volumenya masing-masing 100 ml, berarti volumenya sama 100 ml, dibagi volume totalnya adalah 100 ml ditambah K2CrO4, volumenya juga 100 ml. Sehingga konsentrasinya jadi 0,005 molar. Sekarang kita hitung konsentrasi CrO4 2- dalam campuran ya. Sama ya. Konsentrasi CrO4 2- dikalikan jumlahnya kali volume awal bagi V total adalah konsentrasi CrO4 2- juga sama 0,01 molar kali 1 kali 100 ml per volumenya totalnya sama 200 ml, sehingga konsentrasinya juga 0,05 molar. Sekarang kita hitung Qc-nya adalah konsentrasi L2+ campuran dikali konsentrasi CrO4 2- campuran, sehingga 5 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat min 2,5 kali 10 pangkat min 6 molar. Nah, yang mengendap Qc ini lebih besar daripada KSP dari KSP-nya SR CrO4 sama Ba CrO4 dan 5 nih. Oh, ini lebih besar daripada KSP-nya BaCrO4 sama BbCrO4. Nah, berarti jawabannya yang gelas kedua sama gelas keempat. Oke, part 3. Oke, sudah masuk ke koloid. Alhamdulillah, tidak terlalu banyak hitungan yang membuat berpikir terlalu keras. Semakin lapar. Oke, salah satu perbedaan antara koloid dan suspensi adalah, kemarin di materi sudah ada ya, koloid. Nah, kita cek satu-satu aja. Koloid 1 fase, sedangkan suspensi 2 fase. Nah, koloid enggak 1 fase ya. Koloid itu 2 fase yang terlihat 1 fase. Koloid stabil, suspensi tidak stabil ya. Lumayan lah. Cek koloid transparan, tidak semuanya transparan. Koloid homogen, sedangkan suspensi heterogen. Nah, homogen heterogen ini juga tidak ya. Seharusnya dia heterogen, tapi terlihat homogen. Nah, koloid menghamburkan cahaya benar, tapi suspensi menyerap ya. Dia tidak bisa meneruskan cahaya. Berarti jawaban yang paling memungkinkan adalah yang B. Nomor 44. Contoh koloid yang benar adalah gas dalam padat itu busa padat, contohnya batu apung, benar. Cair dalam cair adalah emulsi, contohnya santan, benar. Padat dalam gas itu adalah aerosol,
sol padat ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kabut asap. Cair dalam padat adalah gel ya. Cair dalam padat adalah emulsi kok gel ya, emulsi padat. Contohnya adalah mentega, benar ya. Jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4. Ya, ini harusnya kalau emulsi salah sih ya. Harusnya adalah emulsi padat. Emulsi padat atau gel. Oke. 45. Diketahui beberapa contoh koloid yang termasuk aerosol cair ya. Aerosol cair itu adalah cair dalam gas ya, adalah awan sama hairspray. Oke. 46. Tapi berikut ini menunjukkan hubungan antara proses atau peristiwa sehari-hari dengan sifat koloid. Efek Tyndall. Terapan sifat koloid pada pemutihan gula. Pemutihan gula itu bisa dua ya, bisa adsorpsi ya, bisa koagulasi juga bisa sebenarnya ya. Tapi kalau pemutihan itu biasanya lebih tepatnya ke adsorpsi. Mungkin jawabannya 2 yang benar ya. Kalau kuncinya hanya Tuhan dan pembuat soal yang tahu ya. Tapi pemutihan gula jelas bisa diadsorpsi, bisa mohon maaf. Kalau pemutihan gula itu benar cuma adsorpsi ya. Yang bisa dua, adsorpsi dan koagulasi. Adalah penjernihan air. Maaf. Kalau pemutihan gula cuma benar adsorpsi ya, adsorpsi. Oke, lanjut 47. Pernyataan berikut yang menyatakan sifat koagulasi adalah ya, koagulasi mudahnya hubungannya dengan penggumpalan. Ya, suatu yang menggumpal atau mengendap itu bisa jadi merupakan koagulasi ya, benar ya, pembentukan delta pada muara sungai. 48. Perbedaan antara sol liofil dan liofob ya. Ingat, liofil ya, itu adalah kita lihat liofil dan liofob. Fil itu hubungannya adalah kamu suka, contohnya ya paling ekstrim, pedofilia. Pedo itu anak, filia itu suka ya. Sehingga kalau sol liofil itu artinya adalah sol yang suka dengan medium pendispersinya ya. Karena suka dengan medium pendispersinya berarti ikatannya lebih kuat ya. Sementara fob itu berasal dari fobia ya, artinya bisa takut ya. Kalau sol liofob itu adalah sol yang kurang berinteraksi dengan medium pendispersinya ya. Jadi kayak gini. Dari sini kalau kita suka ya, kalau suka itu biasanya adalah sulit dipisah ya. Kalau kurang berinteraksi ya atau tidak suka berarti mudah dipisah kayak gitu. Karena sulit dipisah, ini berarti dia lebih stabil. Kalau mudah dipisah, berarti dia tidak stabil. Ya, itu adalah sekilas tentang
sol liofil dan sol leofob. Koloid liofil dan koloid leofob ya. Nah, perbedaan antara liofil dan leofob yang benar adalah pada sol liofil efek tindal lebih jelas. Ini salah ya. Pada sol liofil efek tindal tidak jelas. Karena stabil ini loh. Ya. Jadi medium dispersinya tidak terlihat. Partikel-partikel sol liofil lebih mudah terlihat di bawah mikroskop ultra. Salah ya. Sol liofil lebih kental. Salah. Sol liofil mudah menggumpal jika diberi sedikit elektrolit. Salah ya. Sol liofil tidak dapat dimurnikan dengan dialisis. Benar ya. Karena dia liofil itu tadi stabil, maka dia sulit untuk dimurnikan. Oke, 49. Pembuatan koloid dengan cara mengubah partikel kasar menjadi partikel berukuran koloid disebut sebagai cara yang dispersi ya. Partikel kasar ya. Nah, di sini pembuatan koloid. Pembuatan koloid itu ada dua. Yang pertama adalah cara dispersi. Dispersi itu adalah dari molekul besar menjadi molekul kecil. Sementara kalau yang satunya adalah kondensasi, itu dari kecil ke besar ya. Kalau kondensasi ini lebih banyak menggunakan reaksi kimia. Kalau dispersi ini lebih cara ke proses fisika. Nah, soal terakhir nomor 50. Pembuatan koloid bawah ini yang termasuk pembuatan koloid dengan cara kondensasi yang benar yaitu adalah kondensasi itu sebenarnya ada banyak, tapi saya langsung dibahas aja. Jawabannya benar adalah yang kita tulis aja ya. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi itu ada 3 cara yang utama. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis ya. Reaksi hidrolisis ini adalah contohnya adalah reaksi antara pembuatan koloid dari garam yang direaksikan dengan air ya. Contohnya adalah sol FeOH 3 kali dari FeCl3 ditambahi dengan H2O. Nah, ini reaksi hidrolisis. Yang kedua adalah reaksi redoks. Reaksi redoks ini menggunakan perubahan bilox. Contohnya mengalirkan
Maaf, masih error. Contohnya adalah menarik sekali ya, mengalirkan gas H2S pada larutan SO2 ya. Oke, karena error saya ulangi lagi untuk materi itu bagian ini ya. Reaksi redox contohnya adalah yaitu menggunakan perubahan Bilox. Contohnya adalah mengalirkan gas H2S pada larutan SO2. Di sini akan terjadi perubahan Bilox ya. H2S ditambah SO2 akan menghasilkan koloid belerang ditambah dengan H2O seperti ini. Ya, di sini akan terjadi perubahan Bilox S. Bilox S di sini adalah min 2, di sini menjadi 0 ya. Biloxnya naik. Ya. Contoh lain itu adalah mengalirkan H2S ditambah dengan AS2O3 ya, menjadi H3ASO3 plus H2O. Maaf, ini bukan reaksi redox, tapi yang ini adalah yang ketiga, yaitu adalah pertukaran ion. 2S. Di sini terjadi pertukaran ion ya, di mana pertukaran ionnya ini bukan ASO3 tapi H3. Sebentar. Maaf. Ini harusnya adalah AS2S3. S2S3 tambah H2O. Ini terjadi pertukaran ion ya. Di sini S ditukar oleh oksigen dan S di sini menukar oksigennya. Jadi kalau di soal nomor 50 ini dengan cara kondensasi yang paling benar, kita lihat satu-satu. A. Sol belerang dibuat dengan mencampurkan seburuk belerang dengan gula kemudian dimasukkan dalam air ya. Ini termasuk cara dispersi ya. Ini ada kata-kata seburuk belerang tambahkan air biasa. Yang B. Sol agar-agar dibuat dengan memasukkan serbuk agar-agar ke dalam air panas. Ini juga masih cara dispersi. C. Nah, ini ada reaksi kimia ya, S2S3 mengalirkan gas H2S ke dalam H3SO3. Nah, ini menggunakan reaksi kimia. Coba sebutkan ini termasuk reaksi hidrolisis, redox, ataupun pertukaran ion. Nah, yang D, sol emas dibuat dengan loncatan bunga api listrik. Nah, sol emas, nah ini termasuk cara busur Bredig. Busur Bredig itu juga termasuk cara dispersi. Nah, ini sol AlOH 3 kali dari endapan AlOH 3 kali yang direaksikan dengan larutan AlCl3. Nah, ini sekilas mirip dengan reaksi hidrolisis, tapi salahnya di mana? Dari endapan AlOH 3 kali yang direaksikan dengan larutan AlCl3. Nah, ini masih cara dispersi. Ya. Ini termasuk caranya adalah yang ini,
Ini disebut cara peptisasi. Kalau hidrolisis itu adalah dari garam ditambahkan air ya. Kalau ini kan dari basa ditambahkan dengan garamnya ya. Basa ini garam. Hasilnya adalah reaksinya disebut cara peptisasi. Oke. Sekian penjelasan pembahasan yang bisa saya berikan. Semoga kalian tetap belajar yang rajin. Silakan kerjakan soal-soal yang banyak. Semoga besok Selasa kayaknya ya, Selasa 21 Mei 2019 kalian sukses melaksanakan penilaian akhir semester genap mata pelajaran kimia ya. Terima kasih, selamat melanjutkan puasa atau selamat berbuka puasa.